Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diambil dari anime atau film kartun masa kecil saya, yaitu Saint Seiya. Film ini sendiri menceritakan tentang zodiak. Seperti yang kita tahu, zodiak merupakan ramalan atau gambaran seperti apa kepribadian seseorang melalui jenis zodiaknya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke filmnya. Dan inilah The Knight of the Zodiac. Kisah akan bermulai pada seorang anak kecil bernama Seiya yang saat ini sedang berlatih bela diri bersama kakaknya, di mana Seiya yang pantang menyerah terus saja melawan hingga akhirnya kalung jimat milik si kakak pun tiba-tiba menyala dan... Ya, akibat dari kalung si kakak aktif membuat posisi mereka diketahui oleh sekelompok orang misterius dan akhirnya si kakak diculik. Sedangkan Seiya hanya bisa bersembunyi dan melihat si kakak dibawa secara paksa oleh orang misterius itu. Dan inilah The Knight of the Zodiac. Loh, udah tadi saat. Diawali dengan memperlihatkan Seiya yang saat ini sudah bajang atau sudah dewasa kini sedang mengikuti kontes petarung jalanan di sebuah ring milik si orang yang bernama Cassius. Cassius memperingatkan Seiya untuk bertarung secara brutal untuk memanjakan para penonton karena Seiya dari kemarin cuma menghindar dan tidak melawan. Seiya yang masih terus saja bertarung seperti biasa hingga akhirnya Cassius pun turun tangan untuk memperlihatkan seperti apa pria sejati bertarung. Dan pada saat Cassius ingin membantai Seiya dan tiba-tiba ya, kekuatan Seiya atau khodamnya tiba-tiba keluar dan membuat Cassius terpental. Mengetahui jika ada yang tidak beres, Seiya pun pergi dan bertemu dengan orang yang bernama Alman Kido. Di sini, Alman Kido memberitahu Seiya jika ia dalam masalah karena telah mengeluarkan kekuatannya barusan. Karena mantan istrinya yang bernama Vandergurat akan datang untuk memburunya. Dan benar saja, tak lama kemudian tiba-tiba pasukan Gurat muncul dan mengejar mereka. Pasukan tersebut sangat kuat meskipun ditembak beberapa kali itu tak cukup untuk membuatnya tumbang. Seiya yang masih kebingungan dengan apa yang sedang terjadi pun mau tak mau harus mengikuti Alman dan asistennya yang bernama Mylok. Dan Alman membawanya ke rumahnya yang terletak di sebuah pulau rahasia. Alasan mengapa Alman membawa Seiya ke sini adalah jikalau Seiya adalah kesatria Pegasus yang akan melindungi Dewa Athena yang akan kembali dan berwujud manusia. Di sini Alman juga tahu masa lalu kelam Seiya bersama si kakak yang diculik, dan ternyata yang menculiknya ialah Vandergurat. Ia adalah putrinya Alman yang bernama Sienna. Sienna sendiri adalah wanita yang menjadi reinkarnasi dari Dewi Athena dan juga kekuatan Dewi Athena ada di tubuhnya. Tentunya Gurat juga mengincarnya. Mendengar hal itu, tentunya Seiya yang masih kebingungan pun tidak percaya terhadap hal semacam itu dan tidak memperdulikannya karena tujuannya adalah untuk mencari kakaknya, bukan menjadi pelindung Dewi Athena. Akan tetapi, setelah Seiya dan Sienna sedang makan bersama, di sini tiba-tiba kekuatan dari Sienna keluar karena sudah tidak kuat untuk menampung kekuatan Dewi Athena yang semakin hari semakin kuat. Dan di sini kita melihat apabila kekuatan dari Sienna keluar, maka rumah itu akan otomatis menutup dan memblokir sinyal yang akan melindunginya dari Gurat. Kembali lagi ke Cassius yang saat ini sedang mempertahankan ringnya karena akan ditutup oleh Gurat pun melawan. Akan tetapi dengan pasukan Gurat yang sangat kuat, ia sedikit pun tak bisa berkutik. Dan ya, ia adalah Gurat dan asistennya yang bernama The Phoenix. Cassius yang masih tak terima dengan kekalahannya oleh Seiya kemarin, ia pun mau bergabung dengan Gurat setelah diiming-imingi kekuatan yang dahsyat. Dan tentunya ia akan menjadi pasukan tangguhnya si Gurat.
Seiya yang sudah percaya tentang Dewi Athena dan ia adalah seorang ksatria yang akan melindunginya, Sienna pun menyarankannya untuk melatih kekuatannya di ksatria perak yang bernama Marin. Di sini kita bisa melihat betapa kejamnya Gurat yang saat ini sedang menyerap kekuatan kosmo dari orang yang tak berdosa. Keesokannya, Seiya pun pergi untuk menemui Marin, sang ksatria perak. Dan di sini Seiya harus menaiki gunung yang sangat tinggi untuk menemui Marin. Setelah bertemu dengan Marin, Seiya yang memberitahu jika tujuannya ke sini adalah untuk mencari kakaknya, karena dialah yang tahu di mana kakaknya berada. Akan tetapi Marin memberitahu jika ia pernah bertemu dengan seorang ksatria yang tujuannya sama seperti saya, yang hanya mementingkan tujuannya sendiri dan melupakan tugasnya, yaitu melindungi Dewi Athena. Dan orangnya ialah ksatria terkuat, yaitu The Phoenix. Seperti yang kita tahu, The Phoenix telah menjadi asistennya Gurat. Dan Marin mau menerima Seiya menjadi muridnya dengan syarat Seiya harus meleburkan batu kecil dengan tangan kosong. Pada saat Seiya mencoba dan mau mengeluarkan kekuatannya, namun ia gagal karena masih terbayang-bayang oleh si kakak. Menyadari dia adalah sang ksatria sesungguhnya, Marin pun mau menerimanya. Scene pun berpindah ke Cassius. Cassius yang saat ini sudah diberikan kekuatan oleh Gurat dan tentunya Cassius sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sini, saya mulai berlatih dengan keras bersama Marin. Saya yang lagi dan lagi masih dibayang-bayangi oleh sang kakak tidak bisa membuatnya fokus untuk mengeluarkan kekuatannya. Hingga akhirnya ia yang sudah mulai fokus pun bisa mengeluarkan kekuatan sesungguhnya dari seorang ksatria Pegasus dan membangkitkan baju zirahnya. Akan tetapi di saat itu juga semua kejadian pada zaman dulu kembali teringat saat kakaknya diculik dan ya, ternyata Alman juga berada di sana bersama Gurat. Seiya yang mengetahui itu pun tentunya murka dan langsung menyelesaikan latihannya bersama Marin. Training is not over. Sepulangnya ke rumah Alman, di sini Seiya yang sudah dibutuhkan oleh emosinya, akan tetapi Sienna datang menenangkannya dan membawanya pergi untuk menenangkan pikirannya. Dan di sini kita akan tahu alasan mengapa semua ini terjadi, karena ketika Sienna masih kecil dan mengeluarkan kekuatan dari Dewi Athena, ibunya yakni Gurat harus kehilangan tangannya dan membuatnya sekarat. Alasan mengapa Gurat masih hidup sampai saat ini ialah karena Alman memberinya kekuatan dari baju zirah emas, dan untuk membuatnya tetap hidup adalah dengan cara menyerap energi kosmo dari orang yang memiliki khodam atau kekuatan seperti Seiya. Akan tetapi kakaknya masih hidup karena ia tak memiliki khodam, karena khodamnya sudah diberikan kepada Seiya dan ia terpaksa bersembunyi dan tak mau menemui Seiya karena takutnya Seiya akan diculik dan dibunuh oleh si Gurat. Nah lanjut, pada saat itu juga pesawat dari Gurat mendatangi rumah Alman, dan Alman yang menyadari hal itu pun menyiapkan sebuah alat peledak dan tiba-tiba ya, pasukan Gurat datang dan membantai pasukan Alman. Dan Cassius yang dengan cengangas-cengenges menanyakan di mana Seiya kepada Alman, akan tetapi Gurat menyuruhnya keluar. Saat Gurat dan Alman mengobrol tentang masa lalu mereka berdua, di sini Seiya dan Sienna dengan tololnya datang ke sana. Ya, Cassius yang sudah menunggu saat-saat balas dendam kepada Seiya pun datang dan membantai Seiya. Seiya yang mau menggunakan baju zirahnya, akan tetapi ia gagal hingga akhirnya membuatnya dihajar habis-habisan oleh Cassius. Di saat bersamaan, Maelok juga sedang bertarung melawan pasukannya Gurat.
Dan Alman yang sedari awal menyiapkan alat peledak dengan niat untuk meledakkan dirinya bersama Gurat, akan tetapi sial untuk dirinya karena pengorbanannya sia-sia karena Gurat berhasil melarikan diri pada saat Alman meledakkan dirinya. Gurat yang sudah berhasil membawa Sienna ke markasnya, dan sebelum ia menyerap kekuatannya, di sini ia menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk Sienna jika ia terpaksa melakukan ini semua semata-mata untuk melindungi dirinya dan membuatnya tetap hidup. Sebagai seorang ibu yang jahat, tentunya juga memiliki rasa kasih sayang meskipun sedikit. Walah. Kembali ke Seiya, ia yang tersadar dari ledakan tersebut, dan pada saat-saat putus asa itu tiba-tiba kalungnya menyala dan ia bertemu dengan Merin dan semua orang yang ingin ia selamatkan. Di sini ia juga bertemu dengan Seiya kecil dan memaafkan dirinya di masa lalu. Bersama Mylock, ia pun pergi untuk menyelamatkan Sienna. Sesampainya di markas Gurat, Seiya pun melompat dari pesawat dan ia berhasil mengaktifkan dan menggunakan baju zirahnya. Dan ya, di sini kita melihat kekuatan Seiya yang sebenarnya. Dan Cassius yang sudah merasa jago pun mau menghantam Seiya, akan tetapi waina, Cassius terpental hanya dengan satu pukulan. Mamam. Dan Gurat yang tak tega melihat penderitaan Sienna pun menyuruh The Phoenix untuk menghentikan mesinnya. Akan tetapi Phoenix tidak mau dan ia pun mengeluarkan baju zirahnya. Dan ya, kita bisa melihat kekuatan asli dari kesatria The Phoenix. Lalu ia pun mengambil baju zirah emas yang ada di tubuh Gurat hingga membuat Gurat sekarat. Dan Seiya pun muncul, lalu pertarungan epik pun terjadi antara kesatria Pegasus dan kesatria The Phoenix. Dan di sini mereka berdua yang sama kuatnya hingga tidak ada yang memenangkan pertarungan tersebut. Hingga akhirnya pada saat Sienna sudah sedikit lagi akan menjadi Dewi Athena seutuhnya, di sini Gurat dengan sisa-sisa nafasnya pun mematikan mesin tersebut. Akan tetapi telat bagi Gurat karena Sienna sudah menjadi Dewi Athena seutuhnya. Dan The Phoenix yang mengajak Seiya untuk menghentikan Sienna, di sini ia harus terpental pada saat mau mencobanya. Ya, kekuatan dari Dewi Athena sangatlah dahsyat. Giliran Seiya yang akan mencoba untuk menghentikannya, di sini saking kuatnya Dewi Athena, Seiya sampai kehilangan baju zirahnya. Akan tetapi ia yang tak pantang menyerah pun berusaha menyelamatkan Sienna. Hingga akhirnya dengan kata-kata pinjam dulu 100 membuat Sienna tersadar dan akhirnya ia berhasil mengendalikan kekuatan Dewi Athena dan menjadi manusia seperti biasa. Film pun berakhir dengan happy ending. Tamat. Oke teman-teman semuanya ya, terima kasih buat kalian yang sudah selalu menonton channel saya ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe untuk membantu saya teman-teman. Cukupkan 1000 subscribe, nanti kita tambah lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Untuk kalian jangan lupa makan siang dan see you. Oke, ini kita lanjut dulu guys. Kita mau nyebat. Ini hitung-hitung nambah durasi ya teman-teman. Coba komen untuk teman-teman yang berasal dari Lombok, nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng ya guys. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Terima kasih. Oh, bye.